Saudara-saudara kasih, hari ini adalah Selasa 18 April 2017. Masih dalam kegembiraan dan semangat Paskah. Saudara-saudara terkasih, berita penampakan Tuhan masih senantiasa diberitakan kepada kita selama oktav Paskah ini. Hari ini, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dalam Injil Yohanes, kita mendengarkan bagaimana Maria Magdalena begitu bersedih karena ia kehilangan Yesus. Kita tahu para saudara, hati seorang wanita mudah sekali bersedih, berduka ketika kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kita bisa mengerti bagaimana kedekatan emosional Maria Magdalena terhadap Yesus yang lewat perjumpaannya telah mengubah kehidupan Maria Magdalena dari orang yang berdosa menjadi orang yang dikasihi. Saudara dan saudari terkasih, namun kesedihan Maria itu menjadi masuk akal karena rupanya hati dan pikirannya belum mampu menangkap misteri Yesus. Kalau kita dengarkan cerita tadi, kita lihat bagaimana kehadiran malaikat itu tidak disadari oleh Maria Magdalena. Bahkan para saudara-saudari terkasih, ketika Maria melihat ke belakang dan ia melihat Yesus, ia justru menduga Yesus sebagai penunggu taman, sebagai seorang tukang taman. Dan yang lebih fatal lagi, selain sebagai tukang kebun itu dianggap oleh Maria Magdalena menjadi orang yang mencuri jenazah Yesus. Para saudara dan saudari terkasih, inilah profil Maria. Inilah situasi, kondisi batin Maria ketika ia tahu Yesus telah wafat. Tapi apa yang terjadi para saudara-saudara terkasih? Maria, begitulah Yesus menyapa dia. Sapaan Yesus ini membuat Maria berpaling. Sapaan Yesus ini membuat matanya terbelalak. Sapaan Yesus ini membuat hati Maria tergerak. Sapaan Yesus ini tidak lagi berkata, apakah engkau pencuri? Apakah engkau tukang taman? Tetapi sapaan Yesus ini mendapat tanggapan dari Maria Magdalena. Rabuni, guru. Perjumpaan itu mengubah Maria Magdalena. Sapaan Yesus itu membuat ia percaya. Yesus memang harus banyak membantu para murid untuk percaya, tidak terkecuali Maria Magdalena. Saudari dan saudara terkasih, setiap saat, setiap hari, Yesus juga menyapa kita. Kehadirannya sungguh nyata dalam hidup kita. Sapaan-sapaan Yesus pun harusnya bisa membuat kita berpaling kepadanya. Anda, saya, kita bisa saja larut dalam kesedihan hidup kita. Dan saat itu kita bisa berpaling dari Yesus. Tetapi para saudari dan saudara terkasih, sekali lagi, sapaan Yesus itu selalu menggugah kita dan menyadarkan kita bahwa kita sungguh-sungguh disertainya dan kita tidak pernah ditinggalkannya. Rasakanlah sapaan Yesus dalam kehidupan Anda. Semakin orang dekat dengan Yesus, semakin ia mudah merasakan kehadirannya. Rasakanlah sapaan Yesus setiap hari dalam keluarga Anda. Rasakanlah sapaan Yesus bagi Anda pribadi setiap hari. Entah lewat peristiwa, entah lewat sabda, dan terutama para saudara, terutama lewat Ekaristi. Maka sapaan itu akan membuat kita mengalami betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Sapaan Yesus kepada Maria Magdalena telah mengubah dia, telah membuat dia percaya akan kebangkitan Yesus, dan membuat dia menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Tuhan Yesus memberkati.